kepribadian Rasulullah, termasuk dalam Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, merupakan murid kinasih dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan beberapa kitab yang paling saya suka termasuk diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang serius itu. Benarkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupan sehari-hari beliau itu selalu mudah bergaul, bukan hanya saja di antara umat Islam, tetapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dengan mudah diterima di antara orang-orang lain, entah itu orang Yahudi, entah orang Nasrani ataupun yang lainnya. Nah, kembali lagi kalau kita bicara tentang sifat, akhlak serta perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memuji langsung itu Allah. Sering kita membaca dalam surat Al-Insyirah satu ayat, wa rafa'na laka dzikra. Karena yang mengangkat dengan begitu mulianya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah. Hari ini jumlah penduduk Muslim dunia itu kurang lebih 1,8 miliar. Kita diantaranya. Kalau 1,8 miliar itu, anggaplah yang sholat 1 miliarnya dulu, yang 800 jutanya nggak kita hitung. Setiap seorang Muslim minimal sholat 5 kali. Artinya memang yang wajib 5 kali sholat, berarti berapa kali dia bersyahadat, tinggal dihitung saja. Dan di dalam syahadat itu mesti ada Muhammadur Rasulullah. Dan bagaimana kalau orang itu bersolat? Kalau satu umat Islam itu per satu hari, baik itu dalam ibadah maqdah ataupun ghairu maqdah, membaca minimal 20 kali, berarti 1 miliar umat Islam membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebut nama beliau itu 20 miliar kali per hari. Bagaimana tidak ketika Allah memuji beliau, wa rafa'na laka dzikrak. Jadi suatu masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana saya ambil ini, saya nukil dari tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga menukil dari Imam Ibnu Jarir Tabari rahimahullahu taala. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi ketika ayat wa rafa'na laka dzikrak itu disebut. Jadi Jibril alaihissalam bertanya, ya Rasulullah Muhammad, kamu tahu nggak kenapa Allah menurunkan ayat wa rafa'na laka dzikrak? Rasulullah tersenyum. Aku juga tidak tahu maksud Allah itu apa gitu. Malah Rasul bertanya, lantas bagaimana menurutmu ya Jibril? Jibril menjawab, justru Allah dan Rasulnya yang lebih tahu dibandingkan dengan aku, kata Jibril. Karena memang Allah itu begitu senang dan mencintai Rasulullah sampai kemudian menyandingkan nama beliau, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Ismul Jalalah, dengan nama Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap ada kalimat lafzul jalalah Allah, mesti ada kalimat Muhammad. Maka berkaitan tentang ini, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, sekarang kita sebagai muslim, sebagai mukmin tentu sangat mengimani beliau, mencintai beliau dengan keseluruhan yang ada dalam akhlak dan kepribadian beliau. Jadi siang hari ini saya sangat berterima kasih teman-teman di seluruh platform media yang sudah hadir. Saya juga ditemani oleh orang-orang yang luar biasa siang hari ini. Jadi Mas Edi, Mas Edi ini kan selalu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang buat saya itu suka pusing gitu. Ya, Masya Allah luar biasa, udah beberapa pertanyaan yang masuk dari media kita ya. Taib. Iya. Apa aja Mas Edi? Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Kiai mesti ya tahu dari beberapa kitab dari Khulasoh yang kisah-kisah Nabi ya. Kita kecil aja ya. Nurul Yakin bahwasanya pertanyaannya berapa ini ya? Berapa tahun Nabi itu disusui gitu. Oh gitu ya. Kalau orang nyusu kan biasa 1 tahun itu udah pintar ini. Yeah. Kan? Nabi sendiri itu disusui berapa tahun nyampe gitu. Ya, kita begini saja. Kalau menggunakan terminologi Quran itu kan, Al-Quran itu memerintahkan wa fisaluhu fi amaini. Artinya menyusui itu yang sempurna kan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kalau ayat ini diturunkan berarti khitab pertama itu kan mesti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini, seluruh ayat Quran itu turunnya kan kepada Nabi. Walaupun tujuan besarnya tentu adalah kepada kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan kemudian disusui oleh seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi, yang menjadi ibu susu beliau,
atau ibu radha'ahnya beliau yaitu Halimah As-Sa'diyah. Kenapa disebut As-Sa'diyah? Karena beliau ini dari Bani Sa'ad, dari salah satu perkampungan di sekitar kota Makkah, di pinggiran kota Makkah. Sampai hari ini perkampungan Bani Sa'ad ini termasuk satu perkampungan yang sangat teduh di sekitar kota Makkah. Kenapa Rasulullah dididik di sana? Pertama, perempuan-perempuan Bani Sa'ad ini sehat, karena memang perempuan Bani Sa'ad itu hidup di lingkungan yang sangat nyaman. Kemudian bahasa-bahasa yang ada di Bani Sa'ad ini bahasanya indah. Oleh karenanya ternyata Rasulullah SAW memang sudah ada semacam, kalau bahasanya Tuan Haji Fauzi itu kan big design gitu, sebuah desain besar dari Allah untuk menampilkan sosok yang sempurna itu. Dari proses-proses awal itu Allah menggunakan cara yang begitu indah. Nah, ketika sama dengan pertanyaan kemarin, apakah Rasulullah itu lahir pada tahun gajah itu peristiwa penghancuran Ka'bah atau penyerangan Ka'bah pada hari itu? Kan enggak. Ya, enggak. Jadi sama dengan Rasulullah SAW itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang perempuan dari Bani Sa'ad. Kalau mengacu kepada Quran berarti 2 tahun. Seperti itu. Mungkin ada yang lain, bukan nantang nih. Iya. Iya, kalau kita kan seperti kita mungkin susunya udah pintar itu 1 tahun ya kemungkinan. Kalau Nabi sendiri kemungkinan ya bisa jadi ya 3 tahun sampai 5-an mungkin ya. Terjadi perbedaan pendapat di dalam hal ini. Karena sejarah itu semuanya serba kemungkinan. Selagi memang tidak ada nas yang pertama tentu nas Quran, kemudian tentu adalah nas hadis, dan kemudian pendapat ulama-ulama yang kuat dan dikuatkan oleh pendapat ulama yang lain. Kenapa Rasulullah itu secara fisik begitu kuat? Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu disusui lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun. Tetapi itu sebenarnya bukan pertentangan, tetapi menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kenapa kemudian Rasulullah itu menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kuat? Karena memang asupan nutrisi yang masuk kepada Nabi itu, karena memang kebanyakan perempuan-perempuan di Bani Sa'ad itu biasanya ya karena memang biasa berkeliling kota Makkah, menawarkan diri untuk mengambil anak susuan dari penduduk-penduduk Makkah seperti itu. Nah, kira-kira kalau Tuan Haji Fauzi mungkin Bang Aziz susunya pakai laktogen. Oh, gitu ya. Makanya sedak gitu. Cepat kilat. Saya justru beda dari saudara-saudara yang lainnya. Iya. Karena saya lahirnya ke bidan, kalau yang lainnya ke dukun. Oh, iya. Tapi ini Nabi sendiri lahirnya mungkin di dukun juga ya, di bidan juga ya, iya. Oh enggak. Kalau kita mengacu kepada Barzanj dan kitab-kitab riwayah itu mengatakan bahwa yang menjadi bidannya Rasulullah itu ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian siapa yang mendampingi beliau? Nah, jadi ulama fikih itu saking memuliakan Rasul dan Ummi, darah nifasnya itu ukurannya hanya seperti meludah saja. Allah sudah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai awal proses kelahiran beliau. Dan yang datang pada masa itu, yang datang hadir di waktu masa kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siti Asiyah dan Sayyidah Maryam. Siti Asiyah itu adalah perempuan yang menjadi istri Firaun, yang Allah selamatkan dari tipu daya Firaun. Dan kemudian Sayyidah Maryam. Nah, kemudian sekarang begini, kenapa Allah menghadirkan orang-orang suci, orang-orang hebat seperti ini? Karena memang Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa dari proses awal saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul sangat dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita mau membentuk karakter manusia yang baik itu dari proses awal bla 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 sampai kepada proses kelahiran itu harus betul-betul terjaga dengan baik. Maka ketika Sayyidah Halimah As-Sa'diyah itu dipilih oleh Allah untuk menyusui beliau bukan tanpa alasan. Karena Allah ingin menunjukkan kepada setiap pribadi mukmin dan muslim bahwa nabimu itu dalam sebuah proses awal sampai kepada akhir itu manusia yang hebat. Karena memang Allah menciptakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya Allah
memberikan pelajaran yang sempurna melalui hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ketika Rasulullah lahir, walaupun kemarin beberapa tahun yang lalu sempat terjadi polemik ya, salah satu ustadz kita, Gus kita itu yang kemudian diserang habis-habisan hanya karena menyebutnya Rasulullah itu menyebut apa? Kayak rembes itu ya. Ya saya tidak mengikuti secara langsung dan saya tidak buka videonya. Tapi saya walaupun Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sepupu namanya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dalam ilmu hadits, karena beliau itu anak paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas itu meriwayatkan bahwa dari masa kecil Nabi itu memang dikenal sebagai anak muda yang tampan, yang bersih, bahkan cenderung apa ya, kalau bahasa beliau ini dandy gitu. Apa ya? Bahasa Inggris Timur itu namanya lote. Apa ya? Modis ya? Modis. Karena memang Rasulullah itu bersih. Saya membaca ini dan beberapa riwayat, termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi ini pernah menggambarkan anak muda Islam itu harus sama dengan Mus'ab bin Umair. Nabi itu punya sahabat yang dulu berasal dari kalangan bangsawan. Cuma setelah beliau ini keluar dari rumahnya karena masuk Islam, ini kan diusir sama ibunya. Mus'ab bin Umair ini perlente gitu. Tampilannya itu selalu bersih, selalu harum, dengan badan yang tinggi tegap. Kalau hari ini mungkin pakai fitness gitu ya. Tapi Rasulullah pernah berkata seperti ini, seandainya anak muda Islam itu sama dengan Mus'ab bin Umair, tentu aku lebih menyenanginya. Karena Rasulullah itu melihat sosok Mus'ab itu sosok yang apa ya, sangat bersih, iya, sangat ideal sebagai seorang anak muda yang ideal bagi umat Islam. Jadi kenapa walaupun dalam kondisi tertentu saya mengingatkan ke anak-anak saya, siapa bahasa rebe jong gitu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyenangi keindahan. Karena Allah sendiri, Allahu Jamil, yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang maha indah dan sangat menyenangi keindahan. Jadi kalau tampilan sosok umat Islam, seorang mukmin, seorang muslim, anak muda Islam khususnya, harus menampilkan kepribadian sebagaimana pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dalam berucap. Setiap kali ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ucapan beliau itu menyakiti siapapun. Bahkan walaupun lawan bicaranya itu menyakiti beliau. Nah, kan begini ya, sederhana. Kalau kita itu kenapa Nabi itu melarang ketika orang marah kemudian kita balas dengan marah? Karena bisa dipastikan balasan kita itu lebih parah dibandingkan orang itu. Karena yang tadinya terpendam. Iya, karena tadi terpendam karena rasa marah. Tidak mungkin seri. Tidak mungkin seri ya. Tidak mungkin seri, kira-kira begitu Tan Haji. Seri tidak mau gitu ya. Apalagi kalah. Apalagi kalah. Jadi maka kata Nabi, kalau memang kau dimarahin oleh orang lain, bersabarlah. Sebab kalau kita itu membalas kemarahan orang lain, tidak mungkin kemarahan kita itu sama dengan kemarahan orang itu, kan begitu Gus Ubay ya. Kalau ada orang menzalimi kita, kata Nabi, segera sujud. Ada orang yang menzalimi sujud. Kenapa? Berarti kita adalah orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Salah satu orang yang doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah ketika dirinya merasa teraniaya, atau dirinya dianiaya, atau dirinya dizalimi. Jadi sebenarnya ketika orang menzalimi kita, kita itu berada di posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ketika orang lain memfitnah, memihna kita, kemudian berusaha untuk menjatuhkan kita, sudahlah, serahkan saja kepada Allah. Sebab ketika kita sedang dimihnah, difitnah, kita tidak melawan, biar saja dia punya urusan dengan Allah, nggak usah dengan kita lagi. Kenapa demikian? Sebab kalau orang teraniaya itu mengangkat kedua tangannya, yang mengaminkan siapa? Kan malaikat. Ini kan berbahaya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama dari sifat dan kepribadian beliau, pertama kita gambarkan secara fisik. Kalau dalam beberapa hadis-hadis sahih itu kan bahwa perawakan Rasulullah itu kalau bersama si sahabat A, Rasulullah itu tidak pernah di bawahnya badannya itu. Rasulullah selalu cenderung berada di atasnya badannya. Oh, kalau bersama Abu Bakar, Rasulullah, walaupun Abu Bakar agak kecil, walaupun salah satu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud itu kecil,
Rasulullah tidak melebihi begitu tinggi dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah itu kalau dilihat oleh orang, oleh sahabat yang lain, iya ya, badan Rasulullah itu kok dengan sahabat itu kok di atasnya terus gitu. Tidak pernah Rasulullah itu badannya berada di bawah. Itu yang pertama secara fisik. Terus yang kedua, fisiknya Rasulullah itu digambarkan apa ini alisnya? Iya. Alisnya Rasulullah itu digambarkan seperti bulan tanggal 3. Bulan sabit tanggal 3 itu. Sempurna kan? Ya, sempurna itu. Hitam yang beriringan. Nyaris sahabat tidak menemukan celah apapun dari Rasulullah. Kemudian gigi Rasulullah secara fisik, Rasulullah itu kan selalu bersih karena selalu pakai siwak. Rasulullah tidak pernah lepas dari siwak. Kemudian pipi Rasulullah itu cenderung memerah dan merona. Tidak berjerawat. Kalau sepertinya bukan jerawat, ini penyakit kata dokter ini. Rasulullah itu cambangnya itu selalu rapih, selalu harum. Walaupun sahabat melihat, aku tidak pernah melihat Rasulullah pakai minyak harum, tapi kenapa selalu harum? Kemudian jenggotnya Rasulullah bukan kayak punya saya ini abut-abutan, Bos. Jenggotnya Rasulullah itu bersih dan tersisir rapi. Kemudian ukuran jenggotnya Rasulullah, lihyahnya itu hanya sekepalan tangan. Nah, saya tidak mau membahas teman-teman yang segini ya, nggak mau bahas. Saya mau bahas Nabi. Jenggotnya Nabi itu hanya sekepalan tangan. Ya, bukan 2 kepala, apalagi 3 kepala ya. Sekepalan tangan, selalu harum dan disisir rapi. Kemudian yang berikutnya, rambut Rasulullah itu ikal dan tidak pernah melebihi batas bahu beliau. Tapi tidak pakai koboi kayak gini ya. Zaman itu belum ya. Ya, kecuali Arab-Arab yang lain di luar itu ya. Untuk kuda sudah ada. Koboi saja. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tersenyum tidak pernah mengangkatnya terlalu lebar, tapi selalu membuat orang itu terkenang dengan senyuman. Saya lihat contoh Rasulullah itu sekejap dari Habib Umar kemarin. Habib Umar ya. Jadi Rasulullah itu setiap bertemu dengan siapapun Rasulullah selalu tersenyum. Senyum ya. Rasulullah setiap bertemu dengan orang, beliaulah yang menyapa duluan. Kalau Rasulullah itu berjalannya as-sakinah wal waqar, penuh dengan ketenangan dan penuh dengan wibawa. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tadi ada yang terlewatkan. Iya. Tentang kata rembes dan kita simak dulu buat teman-teman ya. Iya, kenapa? Oh iya, buat teman sapa dulu buat teman-teman semuanya. Kita sapa dulu dan terima kasih banyak buat khususnya di official Zain Muhsin yang udah gabung, makasih banyak, dan udah join juga di NU Puntura. Makasih banyak. Silakan. Di sini seperti tema yang kita untuk siang hari ini, yaitu sesuai dengan tema apakah masih relevan meneladani akhlak Nabi di zaman sekarang. Buat teman-teman udah nimbrung dan udah masuk di akun-akun tersebut, monggo silakan bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa netizen ya. Seperti apakah Nabi dan Rasul itu? Apa bedanya Nabi dan Rasul seperti itu ya? Iya. Mohon izin tadi saya jelaskan tentang rembes ya. Rembes ya? Iya, rembes. Iya. Sebenarnya mungkin beliau itu mau menggambarkan keadaan Nabi sewaktu kecil sebagaimana layaknya anak-anak yang lain. Tapi kan ketika ini ditampilkan dengan narasi yang seperti itu kan timbul pro kontra. Karena hampir dari seluruh para mu'arrikh, para sejarawan itu, baik itu dari kalangan muslim dan dari kalangan non muslim sendiri. Apakah di luar non muslim itu ada banyak kok. Termasuk Martin Links yang kemudian menjadi muslim, yang kemudian mengganti nama menjadi Abu Bakar As-Sarraj, karena melihat tidak ada satu titik celah. Tidak ada satu titik celah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi sebelum proses dan setelah kenabian itu sendiri. Jadi ketika ada narasi yang seperti itu, semuanya tidak terima. Ya mungkin memang pilihan bahasa saja yang kurang tepat. Mungkin tujuannya baik, saya yakin tujuannya baik. Hanya pilihan bahasanya yang sangat kurang tepat. Karena kalau sudah mengacu, saya sering ditanya tentang Islam. Saya sampaikan ke teman-teman saya yang saya biasa dialog baik dengan non muslim. Di umat Islam itu yang nggak bisa diganggu-gugat itu 3. Pertama, Allah Tuhanku. Kedua, Rasulullah Muhammad Nabiku. Dan ketiga, Quran kitabku. Kalau yang lain itu urusanmu. Umat Islam monggo sadarmu. Tapi kalau sudah berkaitan yang 3, ini kan wilayah sensitif ya, Tuan Haji Fauzi. Wilayah yang sangat sensitif. Jangankan di luar Islam, orang Islam sendiri yang mencoba masuk pada ruang ini kan sangat beresiko. Dan
perannya. Iya, akan menjadi masalah besar. Baik, Mas Edi, saya lanjut tadi apa? Ya, pertanyaan dari Dijen beberapa ini, apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu kita sebutkan bahwa jumlah para Nabi itu kurang lebih 124 ribu ya. Dan yang paling banyak itu di Bani Israel. Dan yang paling banyak dibunuh oleh kaumnya itu di Bani Israel. Kita lihat dalam beberapa kitab sejarah yang mu'tabar, Nabi yang dibunuh di Bani Israel itu dibunuh oleh kaumnya sendiri, oleh orang-orang Yahudi itu kurang lebih 400. Itu Nabi yang dibunuh. Jadi ketika hari ini kita melihat tragedi yang ada di Timur Tengah, yang ada di tanah Filistin, yang kita sebutnya kita menyebutnya Palestina, tanah Israel, itu bukan persoalan baru sebenarnya. Bukan persoalan baru. Nabi di sana yang wafat itu 400 orang. 400. Dibunuh oleh kaumnya sendiri. Jadi kalau hari ini yang diincer ini orang-orang yang musuhan sama mereka, itu terlalu kecil pembandingnya. Gitu. Untuk kata Nabi tersendiri itu apa? Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi itu kan bermakna naba itu kan membawa kabar, berita besar dari Allah. Sedangkan Rasul itu berarti orang yang membawa risalah. Nabi itu jumlahnya 124 ribu, yang jadi Rasul itu 313. Yang wajib diimani oleh kita itu hanya 25. Tidak mengimani yang lain itu, mengimani kenabian yang tahu ataupun yang tidak tahu itu wajib mengimaninya, tapi wajib tahu tidak. Tapi wajib mengimani seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya 124 ribu, 313 rasul. Walaupun kemudian sering terjadi pertanyaan, bagaimana dengan Khidir? Wah, saya jawab, Nabi Allah Khidir bukan domain saya. Karena biasanya yang sering menceritakan dan kemudian banyak mengutip tentang Khidir alaihissalatu wassalam adalah para ulama-ulama sufi, para ulama-ulama tasawuf yang membicarakan tentang Khidir alaihissalatu wassalam. Kalau saya ini hanya bicara kepada tataran kesejarahan. Kalau yang lebih khusus dan lebih spesifik, ada orang tertentu. Karena ada orang yang mempercayai Nabi Khidir secara utuh, ada yang tidak. Itulah. Nah, kemudian sekarang dari 25 nabi, dimulai dari Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jarak waktu? Kita bicara soal jarak waktu tidak ada yang mengetahui secara pasti. Tetapi bahwa peradaban manusia itu adalah peradaban baru, iya. Kita ini adalah makhluk baru. Manusia ini paling hanya puluhan ribu sampai ratusan ribu tahun saja, tidak sampai kepada jutaan tahun. Berarti peradaban makhluk manusia ini adalah peradaban baru. Jarak antara kita yang disepakati oleh para ulama, antara kita hari ini ya dengan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu hanya sekitar 3.000 tahun. Jarak antara kita dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam di Babilonia, Irak hari ini baru 5.000 tahun. Ada yang bilang, oh iya kan Nabi Adam itu sekitar 1 juta tahun yang lalu. Enggak. Sejarawan tidak sejauh itu melihatnya. Tapi kalau dilihat dari tahapan-tahapan proses kenabian dan kemanusiaan itu ya antara 10 sampai belasan ribu tahun saja. Karena dari kita hari ini kepada Nabi Allah Ibrahim saja masih 5.000 tahun. Kita ke Sulaiman alaihissalatu wassalam masih 3.000 tahun. Kita ke Nabi Isa masih 2.000 tahun. Kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1.400 tahun. Nah, seperti itu. Dan terima kasih ya buat teman-teman, itu penjelasan dari Jan Muksin tadi, Ustaz Jan Muksin, yang mana dengan tema seperti biasa, apakah masih relevan melandani akhlak Nabi di zaman sekarang. Dan untuk salam semuanya, salam sapa buat teman-teman semua yang hadir di Jan Official Muksin. Dan sini ada Wak Kocai, makasih Wak Kocai udah hadir. Namanya? Ya, Mak Kocai dari Jan Muksin ini, Wak Kocai. Baik. Bantu doanya Tad agar penyakit saya diangkat oleh Allah. Amin, amin Allah. Semoga Allah merahmati Anda. Saya penderita diabetes yang sudah komplikasi, ya. Masya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya mengingat bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah itu mencintai seseorang kaum, mencintai hambanya ini, ibtalahum, Allah akan mengirimkan ujian. Ustaz Ghazali, saya, Tuan Haji Fauzi, Mas Edi, Wong Fehung, Gus Ubay, ini kan sedang dicintai oleh Allah. Kalau sedang dicintai oleh Allah berarti harus siap dengan ujiannya. Jadi mudah-mudahan Anda diberikan ujian yang dapat mengangkat dosa-dosa Anda, kesalahan-kesalahan Anda juga dimaafkan oleh Allah, dan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna untuk Anda. Amin. Dan terima kasih Kocai udah hadir, selalu nimbrung di akun Jan Muksin dan Enu Fontura. Di sini juga ada Ria Iman.
dari Jan Muksin. Assalamualaikum para Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, intinya hidup yang berkah. Amin rabbal alamin. Dari Katib PWNU Kota Pontianak yaitu Nurul Aspiah, Kiai Mukhtarul Aziz. Baik, saya mau jawab itu ya. Saya mau jawab tentang relevansi. Iya, apakah masih relevan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi anutan kita? Baik. Kalau saya hanya kemudian menjadikan ayah saya sebagai berarti tema untuk kali ini yang masuk itu ya. Relevansi. Kalau relevansinya, apakah saya harus mengikuti ayah saya? Iya, di dalam keimanan kepada Allah. Apakah saya harus mengikuti Fulan bin Fulan kepada guru-guru terbaik saya? Iya. Apakah saya akan mengikuti orang-orang salih? Iya. Tetapi yang semuanya itu akan mengikuti kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah sudah memberikan contoh yang konkret? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi orang-orang yang bisa mengikuti Rasulullah itu bagi siapa? Liman kana yarjullah. Orang-orang yang hanya semata-mata mengharapkan kepada ridha Allah. Rasulullah itu sebagai panutan? Iya. Contoh apa? Rasulullah bisa diikuti, dianut sebagai seorang ayah? Iya. Dari sisi mananya lemahnya Rasulullah sebagai seorang ayah? Beliau adalah seorang ayah yang penuh dengan dedikasi dan penuh tanggung jawab kepada keluarga. Kalau dilihat sebagai seorang suami, Rasulullah itu adalah suami yang paling lembut di tengah-tengah keluarga. Dan tidak pernah Rasulullah itu menampilkan wajah yang dalam tanda kutip marah kepada istrinya. Kemarahan Rasulullah itu hanya nampak dari sikapnya. Ketika Rasulullah tidak menyenangi karena itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya, Rasulullah cukup menampakkan wajahnya saja yang menandakan ketidaksukaan terhadap perkara itu. Saya menjadi teringat ucapannya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah yang merupakan khadim Rasulullah, kurang lebih 10 tahun beliau menjadi khadimnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menegur kami. Kata menegur itu dalam perbuatannya, bukan menegur sapa, bukan. Kalau ada khadimnya Rasulullah itu yang keliru, Rasulullah tidak langsung menegur dengan kenapa kamu enggak begini? Enggak. Rasulullah itu tidak pernah memarahi kami karena kesalahan kami dan kelalaian kami. Tapi justru Rasulullah itu selalu hadir di tengah-tengah kami dengan kebaikan. Setiap kali Rasulullah menyampaikan sesuatu, beliau selalu tersenyum dan melihat kami. Tuh. Kemudian ini yang luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya khadim, dulunya itu seorang Yahudi. Jadi saya sering ditanya, Ustadz, kenapa ceramah-ceramahnya itu, dakwah-dakwahnya itu kok seakan-akan lebih membela mereka gitu, yang di luar Islam. Loh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya khadim namanya Abdul Quddus, Yahudi itu loh. Nah, Abdul Quddus ini seorang khadim Rasulullah yang sebelum masuk Islam ini Yahudi. Kapan masuk Islamnya? Masuk Islamnya menjelang sakaratul maut. Jadi ketika Abdul Quddus khadimnya Nabi atau pelayan Nabi dalam keadaan sakit, kemudian Rasulullah SAW mendatanginya. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, wahai Abdul Quddus, apakah engkau berkenan masuk Islam? Kalau engkau berkenan, aku tuntut syahadah. Tapi kalau engkau tidak berkenan, tidak apa-apa. Tapi aku berharap engkau berkenan. Nah, Abdul Quddus ini kan pembantu yang Yahudi. Berarti sebelum prosesnya menjadi seorang Muslim, bertahun-tahun dia menjadi Yahudi. Dan Nabi menerimanya dengan baik. Kalau mengacu kepada ini bahwa sebenarnya Rasulullah SAW mengayomi siapapun. Berarti Rasul sangat mengayomi, iya. Karena beliau itu bukan hanya sekedar uswah, teladan, tapi juga qudwah, anutan. Yang bisa kita jadikan pegangan. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW menawarkan, maukah engkau menjadi Muslim? Abdul Quddus ini masih menoleh dulu ke bapaknya yang ada di sampingnya. Apa jawaban bapaknya Abdul Quddus yang sama-sama Yahudi? Anakku, kalau memang engkau senang terhadap Abul Qasim, ikuti dia. Dan atas izin Allah, Abdul Quddus yang dari awal itu adalah seorang Yahudi, mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan kemudian wafat dalam keadaan Islam. Yang kedua ada namanya Mukhayrik. Mukhayrik ini Yahudi. Jadi kadang-kadang hari ini kan Yahudi loh gitu kan. Iya, kalau pada perilaku yang sangat dibenci oleh Allah tentu kita harus menyepakati itu tidak baik dan kita harus membencinya.
Tetapi kemudian ketika kita sebagai muslim harus mengayomi mereka dengan cara yang baik agar mereka itu lebih tertarik kepada ajaran Islam, ini penting. Mukhayrik ini dia Yahudi, diajak Islam oleh Nabi dengan baik-baik, tidak mau. Apa jawaban Mukhayrik? Ya Muhammad, aku berteman baik denganmu karena engkau sangat baik ya Muhammad. Engkau mengajakku dengan kelembutan. Tapi mohon maaf Muhammad, aku tidak mau. Oh enggak apa-apa Mukhayrik. Jadi Mukhayrik ini tahu keadaan ekonomi Nabi. Dan Mukhayrik ini kalau bahasanya kita nih, misalnya ketemu sama Tuan Haji, ketemu saya, Ustaz masih ngerokok kan? Masih mantuan, ayo nih. Kira-kira begitu mantuannya. Ini kan hanya cerita saja mantuan ya. Ya kalau memang enggak apa-apa gitu. Jadi kata Mukhayrik, Muhammad, kalau engkau butuh ini kasih tahu saya saja. Saking baiknya Mukhayrik. Padahal itu Yahudi. Dan ketika Mukhayrik ini mati dalam keadaan peperangan waktu itu dengan kabilah yang lain, dia sudah pesan, ingat nanti kalau aku mati, kata Mukhayrik yang Yahudi, kalau aku mati, sebagian hartaku aku hibahkan kepada Muhammad. Itu Yahudi. Karena ya dia baik, dalam pergaulannya dia baik. Nah, kemudian yang berikutnya, relasi kehidupan Rasulullah SAW itu karena saking lembutnya sikap beliau. Saking lembutnya sikap beliau, orang-orang yang sebenarnya tidak mau masuk Islam itu, tapi ketika melihat sifat dan kesantunan Nabi, mereka tertarik. Mereka tertarik. Maka di sini sering saya sampaikan, terlepas persoalan iman itu iya. Bicara soal akidah itu pasti. Saya meyakini dan mengimani Islam itu sebagai agama yang paling baik di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam, itu kan begitu. Kan kemudian di ayat yang berbeda, wa may yabtaghi ghairal islam dina ila akhiril ayat. Siapapun yang memilih agama selain Islam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi kelak. Saya meyakini itu dan saya menjalankan itu sesuai dengan apa yang saya yakini berdasarkan kepada ajaran Rasulullah SAW. Tetapi ketika kita menampilkan wajah keislaman yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sikap toleran, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah seperti itu ya, bahwa relevansinya iya, masih sangat-sangat, karena Rasulullah itu bisa sangat bahkan wajib kita jadikan anutan di setiap zaman dalam keadaan apapun. Nah, mungkin ada yang lain masih? Ya, terima kasih yang udah hadir di sini. Ada Samsudin sambil hadir, makasih banyak. Ada Sembawi hadir juga, ada Fahri Masya Allah hadir, dan juga ada Samsudin Udin. Ini bagaimana cara kita mencintai Nabi sementara kita tidak pernah melihat Nabi, dan sebagaimana kata ungkapan cinta datang dari mata turun ke hati. Mohon pencerahannya Kiai. Kalau cinta itu yang turunnya dari mata ke hati, itu cinta yang menggunakan akal. Akli. Itu akal, nakli. Logika. Karena kalau beliau ini yang seorang sarjana menggunakan kalimat, akal itu membutuhkan bukti empiris, bukti nyata. Bagaimana kita membuktikan Nabi sedangkan Nabi tidak bertemu kita? Nah di situ bahwa ada satu ungkapan, ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Bahwa agama itu mesti menggunakan logika. Karena agama itu menjadi baik kalau menggunakan logika. Itu bagi mereka yang menggunakan logika. Tapi bagi mereka, orang-orang yang mencintai Nabi, cinta itu bukan dalil logika, tapi dalil hati. Bahwa ad-dinu qalbun la dina liman la qalbalah. Agama dan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya itu adalah hati. Bagaimana mungkin kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya kalau itu tidak muncul dari hati yang baik? Kita ini kan tidak bertemu dengan Nabi. Ya, kita tidak bertemu Nabi, tapi Nabi punya murid yang kita sebut dengan sahabat punya murid namanya tabi'in punya murid namanya tabi'in sampai kepada kita hari ini. Kalau kita sering menyaksikan beberapa waktu yang lalu guru mulia kita ke Khalil As'ad itu kan luar biasa, menampilkan wajah kecintaannya kepada Nabi. Orang yang mencintai terhadap orang yang mencintai Nabi itu luar biasa. Saya menjadi teringat syair cintanya dari Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika beliau mengungkapkan satu kalimat, araftul hawa mud'araftu hawaka. Aku mengenal cintamu ya Allah setelah mengenal cinta. Aku mengenal cinta setelah mengenal cintamu. Siapa?
Ternyata Rabi'ah al-Adawiyah begitu mencintai Allah setelah mengenal cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang sempurna dan paripurna itu adalah cintanya Rasulullah. Kecintaan kita kepada Rasulullah akan mengantarkan kecintaan kita kepada Allah. Mencintai Nabi, oh, hari ini Nabi meninggalkan kebaikan untuk kita. Nabi bagi orang yang memiliki rasa iman dan cinta kepada Allah dan Nabi-Nya tidak wafat, tapi hidup di dalam hatinya. Jadi kalau kita memiliki kesadaran hati yang baik, ya Allah, kalau seandainya aku tidak diperkenalkan dengan akidah ini, maka niscaya aku menjadi orang yang paling hina, kan begitu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begitu. Kalau aku tidak mengenal Rasulullah Muhammad, niscaya aku mati dalam keadaan kehinaan. Kalau kita tidak mengenal ajaran Rasulullah Muhammad, kita ini pasti saling menghina. Kita ini pasti sudah saling menghina. Ajaran Nabi kan sederhana. Ya udah, kalau ketemu dengan temanmu orang lain, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafani la ghufra lahum qabla yatafarqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian salaman, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya. Kan ajaran Nabi. Yeah. Nabi mengajarkan kita rasa cinta. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai orang lain. Itu. Jadi kalau cinta itu membutuhkan bukti, berarti cinta yang berdasarkan akal, empirik. Oh, fulan bin fulan itu sakit. Wah, nggak percaya, aku nggak ngelihat. Itu empirik. Karena harus ada bukti real. Bagaimana membuktikan kita terhadap Nabi 1400 tahun yang lalu? Ya, betul. Tetapi ajaran-ajaran Nabi relevansinya ada. Pertama, Quran. Kata Nabi, taraktu fikum amrain atau taraktu fikum tsaqalain. Ya, ini kemudian menjadi perdebatan panjang. Apakah amro ini atau tsaqalain? Saya tidak masuk wilayah perdebatannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah hanya meninggalkan untuk kita dua perkara, Quran dan As-Sunnah. Siapa yang berpegang kepada keduanya, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan bingung, dia tidak akan susah, kata Nabi. Kalau orang tua kita meninggalkan uang 10 miliar, punya anak 10, kan dibagi tuh 1 miliar. Punya potensi kerusakan sangat. Ayah kita meninggalkan harta yang banyak. Apakah setelah ayah kita wafat, kita berpegang kepada ayah semuanya baik-baik? Enggak. Ya. Tapi kalau kita berpegang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya akan baik. Jadi dari setiap zaman, dari minal awal ila akhir, dari zaman awal sampai pada akhir, uswah terbaik itu ya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi relevansinya setiap zaman dan setiap keadaan. Ya. Contoh apapun, lihat Nabi. Jadi kalau makanya ini menjadi istinbat hukum ya. Istinbat hukum penduduk Madinah dulu. Sampai kepada Imam Malik itu. Imam Malik kalau rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, kalau mau menetapkan hukum, nggak ketemu dalam Quran, nggak ketemu dalam hadis, nggak ketemu perilaku sahabat, Imam Malik itu cuma melihat perilaku orang Madinah. Oh, kalau orang Madinah begini, ini hukum. Karena orang Madinah ini pasti, kata Imam Malik, melakukan ini karena sahabat yang ada di Madinah. Sahabat ini melakukan karena Nabi. Nah, jadi begitu ya. Jadi bagaimana mencintai Rasulullah? Cintailah orang yang mencintai Rasulullah, maka kita akan mencintainya. Itu sebagai wasilah saja. Itu ya, tadi sekilas jawaban dari Kiai Jan Muksin ya, Bang Saruki ya. Dan saya masih tanggung dengan pertanyaan-pertanyaan titipan Yai. Bahwasanya ada beberapa nabi yang khusus atau diberi mukjizat. Seperti Nabi Musa diberi dapat membelah lautan, seperti Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang ya. Dan Nabi Muhammad sendiri mukjizatnya seperti apa Yai? Apa mukjizat dari Nabi Muhammad? Sebenarnya mukjizatul Rasul, makna mukjizah itu berarti kan ketidakmampuan. Bukan berarti kesaktian ya. Jangan kemudian mukjizat itu dikategorikan kesaktian, enggak. Karena ketidakmampuan para nabi untuk berhujjah terhadap lawan-lawannya. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang didatangi oleh para nabi, yang didatangi oleh para rasul, khususnya para rasul ya. Ya sudah jelas bukti, kalau bahasanya Syahrini ya, terpampang nyata di depan mata. Mereka nggak percaya itu gitu kan. Hingga mereka membutuhkan sebuah bukti yang dahsyat. Maka secara physically, bahwa pembuktian mukjizatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah bisa dibandingkan dengan mukjizatul Nabi yang lain? Tidak bisa. Ya.
Karena setiap nabi pada zamannya itu menghadapi problem yang berbeda. Nabi kan tidak membelah laut ya, karena memang kaum muslimin tidak dikejar di lautan oleh Firaun ya. Oleh Firaun gitu. Jadi sekarang begini. Mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Mukjizat yang terbesar. Saya dengan segala hormat, karena saya sebagai seorang mukmin, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah, itu salah satu tugasnya adalah, salah satu bagian dari tugas kenabian dan kerasulan, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wal Injil, kata Nabi. Salah satu di antaranya tugasku itu adalah membenarkan ajaran Taurat dan Injil, yang mana yang masih memiliki otentifikasi ajaran tentang ketauhidan kepada Allah. Nah, terlepas hari ini yang ada, yang tersaji hari ini di antara teman-teman sebangsa kita yang masih meyakini Injil dan seterusnya, itu kan hak mereka dalam beragama. Tetapi umat Islam sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, salah satu tugas kenabian adalah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wal Injil, adalah membenarkan ajaran Tauratnya Nabi Musa yang memiliki otentifikasi, dan Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Termasuk bagian dari itu. Kenapa enggak Allah tidak menyebutkan Zabur? Zabur itu bukan termasuk kitab kenabian yang memiliki undang-undang dan hukum di dalam. Zabur itu hanya kitab pujian. Tidak ada hukum di dalam. Mazmur, orang menyebutnya Mazmur. Hari ini orang menyebutnya Mazmur, yang disebut dengan Zabur. Di dalam Zabur itu hanya kitab-kitab pujiannya Daud kepada Allah, dan di dalamnya tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Nah, jadi kemudian mukjizat Quran yang paling besar, ada mukjizat Nabi. Nabi itu bisa membelah bulan. Hanya cukup dengan menunjuk saja. Dari kecil, dari masa muda, Rasulullah itu kalau duduk di bawah pohon kurmanya itu menunduk, menjulurkan buahnya. Kalau Nabi sedang kepanasan, awan selalu mengikutinya. Itu kan dari kecil, ya, dari kecil ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dalam keadaan kehausan dan kelaparan di medan perang, ada yang mengatakan dalam peristiwa Khandaq, sahabat itu hanya melihat 1 atau 2 bejana air, sementara para prajurit itu ribuan. Ternyata Rasulullah itu hanya menuangkan lewat tangan beliau, dan ribuan prajurit itu bisa minum hanya dari bejana yang jumlahnya 2 itu. Itu ribuan. Kalau kita paling hanya cukup untuk 5 orang ya. Itu salah satu mukjizat. Tapi mukjizat yang paling besar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kenapa mukjizat terbesar? 1400 tahun yang lalu, pembuktiannya hari ini. Dari sisi mana? Dari astronomi. Dulu di dunia Eropa terjadi perdebatan. Apakah matahari yang mengejar bumi atau bumi yang mengejar matahari? Sampai yang sering waktu pelajaran SD itu kan ada namanya Galileo Galilei ya, yang dihukum mati di Eropa itu hanya gara-gara mengatakan bahwa wasyamsu tajri li mustaqarril laha, bahwa sebenarnya bumi ini yang berputar kan. Bumi ini kan berputar mengelilingi apa? Porosnya. Mana? Matahari. Quran menjelaskan itu. Orang Eropa pada masa itu, penguasa Eropa tidak terima. Oh bukan, matahari yang mengelilingi bumi. Padahal Galileo Galilei melihat Quran. Dan pembuktiannya hari ini. Kalau di Eropa itu Galileo Galilei ya. Galilei. Tapi kalau di Madura itu Geleli. Geleli. Ya. Ada Geleli namanya ya. Geleli ada ya. Yang kacang pakai gula itu ya. Oh gitu ya. Ada ya. Gula tarik. Oh gula tarik. Gula tarik. Nah, jadi mukjizat Quran hari ini tidak bisa hilang. Mau dilihat dari sisi mananya, mau dilihat dari sisi saintis, monggo. Ya. Dilihat dari aspek kesejarahan, iya. Karena Quran itu menjelaskan. Gitu. Jadi tidak ada. Oh, Quran itu terjadi saya sering menggunakan pendekatan yang mudah. Quran itu menggunakan, kemarin kita pernah ketemu Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada menyebutkan Rabbul Masyariq wal Maghrib. Ada mengatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib. Kalau Rabbul Masyriq wal Maghrib itu kan mufrad, tunggal. Masyriqain wa Maghribain, 2 timur, 2 barat.
Ada menyebutkan masyariki wal magharib, timur yang banyak, barat yang banyak. Ini orang kalau nggak faham tentang Al-Quran dengan segala kemukjizatannya, dianggap Quran itu inkonsisten. Al-Quran itu menentang dirinya sendiri. Kali waktu Quran menyebutkan timur dan barat, tapi kali waktu Quran menginformasikan dua timur, dua barat. Tapi di ayat yang berbeda Quran itu mengatakan timur yang banyak, barat yang banyak. Konsepnya seperti apa secara saintis? Yuk kita buktikan secara saintis. Masyrik timur, maghrib barat, berarti tunggal. Iya, karena kita hanya mengenal timur dan barat karena kita berada di satu titik bumi. Betul itu. Tetapi ketika masyriqain wa maghribain, kenapa jadi dua? Karena di saat di sini kita sudah tenggelam, ternyata di bumi yang lain baru muncul. Berarti kan dua titik berbeda. Mataharinya itu juga, bumi itu juga. Tapi tempat terbitnya kok beda-beda, waktunya beda. Maka masyriqaini wa maghribain kata Quran. Ada masyarik wal magharib. Timur banyak, barat banyak. Kita hari ini di Pontianak. Setiap bulan matahari itu bergeser. Bergeser beda di titik, derajatnya beda, sekian derajat. Padahal titik kita sama di sini, tapi setiap bulan dia munculnya beda, agak geser. Maka Al-Quran menyebutnya masyarik, timur yang banyak, wal magharib, dan barat yang banyak. Itu secara saintis. Nah, kalau Anda tidak menemukan apa yang Anda sebut sebagai kepastian ketika Anda memahami Quran, mungkin Anda lupa kepada bahasa Allah. Ya ma'syar jinn wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. La tanfudhu illa bisultan. Allah itu kan menantang kita manusia itu untuk membuktikan Quran itu. Bukan kita menantang Allah untuk membuktikan. Allah menantang kita untuk membuktikan autentifikasi pengetahuan dari Quran. Nah, relevansi pengetahuan dalam Islam itu setiap zaman tidak akan berubah. Dari zaman dulu yaitu. Jadi kenapa kemudian sarjana-sarjana dan para pemikir-pemikir barat besar di Eropa itu kemudian banyak yang menjadi muslim itu karena ketika melihat kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Jadi mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, tadi ya luar biasa sekali mukjizat Nabi Muhammad sendiri, yaitu Al-Quran dan dapat membelah bulan ya. Kalau pribadi beliau dan ketika berjalan di panas beliau selalu diikuti awan-awan seperti itu. Dan banyak mukjizat ya beberapa dari Nabi Muhammad sendiri. Iya. Seperti Al-Quran tadi. Iya, saya lupa ya mukjizat Nabi yang sering jarang kita dengar ya. Iya. Saya jadi teringat percakapannya Abu Lahab sama Abu Jahal. Jadi kalau bahasa gaul nyari ini Gus Ubay itu memana hab sana hal gitu kan. Jadi sambil jalan dua teman karib ini cerita. Karena Abu Lahab ini paman Nabi. Abdul Uzza kan. Hab, kenapa kamu nggak masuk Islam? Kata Abu Jahal. Ngapain kamu urus saya? Ya enggak lah. Muhammad itu ponakanmu itu kan benar orangnya, kata Abu Jahal. Abu Jahal tahu kalau Nabi itu benar. Apa kata Abu Lahab? Ya kalau kamu tahu dia benar, kenapa kamu nggak ikut? Gengsi dong. Kata Abu Jahal. Nah si paman ditanya terus, aku sering kali melihat kamu itu kalau ketemu Muhammad, kamu itu selalu miring katanya, nggak pernah melihat langsung. Jadi Rasulullah itu sama Abu Lahab tidak pernah ditatap langsung. Jawaban Abu Lahab apa? Kamu tahu nggak, seandainya aku melihat dan menatap langsung wajah ponakanku yang bernama Muhammad, niscaya aku pasti masuk Islam. Karena saking lembut dan teduhnya wajah Rasulullah. Karena tipe orang yang nggak pernah bohong ya ponakanku itu. Dan diakui oleh Abu Lahab. Abu Jahal nanya, ya ngapain kamu masih nggak beriman? Masa paman iman sama ponakan gitu. Gengsi. Ya. Bahasa gengsi itu bahaya ya. Ternyata Abu Lahab tidak masuk Islam itu karena gengsi. Jadi kata Abu Lahab, kalau aku melihat Muhammad ponakan, pasti aku masuk Islam. Dan bahkan syahadatnya aja Muhammad yang ponakan. Gitu. Saking gengsinya, betul. Diabadikan. Iya, dia. Jadi relevansi apa yang kita obrolkan
sore hari ini. Kita berharap semuanya ini Amin. sesuai dengan kemampuan kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sifat beliau, kalau beliau itu bicara tidak pernah menggurui siapapun. Kalau beliau ditanya, jawabannya tidak merasa lebih tahu dari siapapun. Walaupun iya pasti beliau itu paling tahu. Karena Rasulullah itu kan berbicara berdasarkan kepada wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara atas keinginannya sendiri berdasarkan hawa nafsu, tapi semuanya berdasarkan kepada wahyu dari Allah dulu. Kalau kita ini salah benar menyusul kan? Kalau Nabi tidak seperti itu. Ya baik. Kembali tentang Di penyesuaian. makan Gus. Dan Sambil makan Gus. kan Rasulullah itu kan manusia yang paling sempurna dan memang ibunda ataupun ayahanda dan yang menyusui beliau itu termasuk orang pilihan dari Gusti Allah gitu. Nah pertanyaan di sini ya, bagaimana dengan orang tiga tersebut yang dikatakan masuk ke dalam neraka? Bukankah orang tersebut sudah menjadi pilihan Allah? Iya. Ini terjadi pertentangan di antara orang-orang entah dari zaman dahulu sampai hari ini. Apakah orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diselamatkan oleh Allah atau tidak? Saya lebih mengambil kepada keyakinan yang mengatakan bahwa beliau itu hidup dalam masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kekosongan kenabian. Kekosongan kenabian itu kan sangat panjang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 571 Masihiyah. Beliau baru lahir. Masa kenabian sekitar tahun 610 Masihiyah. Kurang lebih 610 Masihiyah. Nah, ada jarak kurang lebih 600 tahun antara Nabiullah Isa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tempat turunnya wahyunya pun berbeda tempat. Antara Makkah dan Palestina, Makkah dan Palestina itu naik pesawat kurang lebih 1 jam. 1 jam sekian. Kalau dari Mesir itu kan kurang lebih 2 jam ya, Mas Ubay ya. Kurang lebih dari Mesir kalau ke Makkah itu kurang lebih 2 jam. Berarti kan ada jarak kurang lebih 1000 kilo. Nah, kenabian yang ada di Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ini kan tidak mencakup ke sini. Bagaimana dengan kenabian yang ada di bangsa Arab? Di bangsa Arab, nabi terakhirnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail. Nabi Ismail itu terarabkan karena ibunya. Karena kalau Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Kenapa begitu? Kalau Nabi Ibrahim itu orang Arab, otomatis keturunannya Nabi Ishak itu Arab semua. Bukan Yahudi. Ya. Oh berarti keturunan Nabi Ibrahim yang sebelah sana Yahudi. Iya, karena nama Yahudi diambil dari cicitnya Ibrahim yang bernama Yahuda. Yahuda ini anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim, berarti cicit. Nah, Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam itu jadi nabi, itu nabi terakhir yang ada di tanah Makkah. Dan memang tidak ada kenabian di situ. Setelah Nabi Ismail, ada kekosongan yang panjang. Nah, bagaimana dengan orang-orang itu? Yang paling penting itu kan kedua orang tua beliau. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi yang bisa memberikan syafaatul utsma di yaumil qiyamah. Apakah Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya? Pasti bisa. Karena kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meminta, saya menjadi teringat sebuah hadis qudsi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada umatnya itu menangis di hadapan Allah. Bagaimana dengan nasib umatku ya Allah? Apa kata Allah? Ya Muhammad, karena engkau mencintai umatmu dan aku mencintaimu, bagaimana seandainya urusan umatmu itu biar engkau urus sendiri? Nabi yang lain tidak. Karena kata Rasulullah SAW, seluruh nabi itu tidak diberikan satu kecuali untukku, yaitu syafaat. Sini umat yang dimaksud umat muslim atau non muslim ya? Muslim yang bersyahadah. Ya. Nah sekarang jika umat Islam yang bersyahadat kepada nabi saja itu, yang mengaitkan hatinya kepada nabi saja berhak mendapatkan syafaat dari nabi, bagaimana dengan kedua orang tua nabi?
Saya hanya meminta kepada teman-teman para penutur sejarah untuk berhati-hati ketika menyampaikan tentang status kedua orang tua beliau, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidah Aminah bintu Wahb. Karena beliau itu hidup hanya dalam masa fatrah, masa kekosongan kenabian. Nah, bagaimana dengan status Nabi sebelum mendapat wahyu akhirnya kan? Nabi mendapat wahyu usia 40. Bagaimana dengan hal yang menyangkut keadaan diri Nabi sebelum usia 40? Ada PR besar sih. Kan di situ ada, oh ini bisa saja kemudian diungkap oleh orang, oh ini berarti kalau gitu Nabi. Enggak. Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi tidak pernah menghadapkan wajahnya ke tempat yang tidak disenangi oleh Allah. Karena Allah selalu memalingkan wajah Rasulullah itu dari berhala. Nabi dari kecil tidak pernah mendatangi berhala. Mungkin berhala, ada yang tanya mungkin berhala itu apa gitu kan? Berhala itu patung. Ya, bukan Ustaz Ghazali ya. Berhala itu patung. Berhala sesembahan itu, ya. Ya, sesembahan bangsa Arab itu di sekitar Baitullah. Berhala. Di sekitar Baitullah itu ada 360 berhala, 360 berhala sesuai dengan jumlah hitungan hari. Jadi rumitnya Tuhan bangsa Arab itu di situ. Setiap hari ganti Tuhan. Karena di situ ada 360 berhala. Yang paling besar itu kan adalah Lata, Manat, Uzza dan Hubal. Ya. Kalau yang kecil-kecil itu anak cicitnya itu. Dan sekarang juga Lata itu dengan trennya di mana-mana ya. Oh gitu ya. Lata gitu. Oh itu Lata yang. Lata. Baik. Mungkin lanjut ke pesan tadi ya. Jadi posisi ketiga orang mulia tersebut gimana ya? Karena Wahabi mengatakan ini yang terang-terang Wahabi mengatakan bahwa orang ini masuk neraka karena status itu dari. Sedangkan NU mengatakan ini di surga. Karena begini, karena berdasarkan kepada hadis Nabi yang mengatakan aku pernah berdoa untuk ibu dan ayahku dan kemudian Allah menolak. Itu alasan mereka. Tetapi mereka juga mungkin lupa kepada hadis-hadis yang lain tentang hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatul uzma itu kelak kata Rasulullah, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wala fakhrah. Aku ini sayyid, aku ini junjungan. Dan bahkan kata Nabi, aku ini musyaffa' yang bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Ana syafi'un. Aku ini adalah orang yang bisa memberikan syafaat. Kapan? Nanti. Syafaat itu adalah pertolongan mulia. Kalau bahasanya anak-anak kita adalah pertolongan yang memang tidak bisa diduga-duga sebelumnya. Pertolongan yang dalam kondisi dan keadaan tertentu. Bagaimana mungkin Nabi hanya mampu menolong umatnya, sementara ayah dan ibu tercintanya dan orang-orang terkasih dalam kehidupan Nabi tidak ditolong oleh beliau. Bagaimana dengan status Abu Talib? Kan orang pasti kesanot. ngejar. Maka ini perlunya ya. Kenapa? Ada orang yang lebih berhati-hati menyangkut tentang keadaan keluarga utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan pertentangan dua ya. Satu mengatakan tidak ada dalil baginda orang tua Nabi masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua itu ya, kedua orang ini termasuk orang pilihan. Karena kalau bukan pilihan tidak mungkinlah lahir Nabi Muhammad. Iya, mereka kemudian mencoba membandingkan Nabi Allah Ibrahim. Karena ayahnya yang tidak beriman kepada Allah. Ayahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada beberapa yang kemudian para mu'arrikh yang lebih berhati-hati, termasuklah para mufassir yang lebih berhati-hati ketika menafsirkan ayat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kemudian yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Ini termasuk. Apakah pada saat itu nanti Rasulullah juga akan memberi pasti illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Dan Nabi akan menceritakan sesuatu yang baik. Apa? Tentang umatnya. Kalau umatnya diceritakan baik, bagaimana dengan keadaan ibu bapaknya? Maka cerita tentang hadis qudsi tadi saya menukil kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimallahu taala. Apa yang dijawab oleh Rasulullah Muhammad? Ya Allah, aku ini hanya mencintai umatku. Tapi yang bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap umatku kepadamu adalah Engkau. Bagaimana mungkin Kau berikan tugas agar aku menentukan umatku mana yang baik dan buruk untuk mereka? Bukan Kau yang lebih pantas untuk menentukan kebaikan untuk mereka?
Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah Allah berikan nih, ya Rasulullah Muhammad, urus sendiri umatmu, yang mana engkau sukai monggo, yang tidak engkau sukai monggo. Kenapa? Saking Allah itu memberikan tempat dan hak yang istimewa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya mungkin tentang kenapa Nabi Muhammad itu sampai saat ini tingkahnya masih dan akhlaknya masih diberikan contoh oleh kaum muslimin semuanya. Gelar Nabi Muhammad sendiri itu ada beberapa yaitu. Iya, gini. Gelar Nabi Muhammad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari kecil, dari remaja ya, ketika terjadi pertentangan ketika Baitullah itu dibongkar. Iya. Karena ada banjir masa itu. Kemudian para pembesar Quraisy waktu itu saling ngotot-ngototan. Oh enggak, ini saya yang harus nanti masang kembali Hajar Aswad. Kata kepala kabilah yang satu, enggak, ini nanti saya yang nyimpan lagi Hajar Aswad ini ke tempat semula. Tapi akhirnya diambil kesepakatan bahwa barang siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang paling pantas nanti meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula setelah proses renovasi ini selesai. Dan qadarullah, atas ketetapan Allah, orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah karena masih muda kemudian ditolak lagi oleh bangsa Arab masa itu? Enggak. Kelebihan bangsa Arab itu harus kita akui satu dari zaman terdahulu itu, bagi mereka yang paling penting adalah memegang janji. Sebab bagi mereka aib, oh ini aib, ini tidak boleh, ini tidak ada lagi perdebatan. Oh, siapa yang masuk? Muhammad, anak muda yang bernama Muhammad. Akhirnya kemudian kata Rasulullah itu sudah ditampakkan keadilannya oleh Allah, padahal masa itu masih berusia 25-26. Apa kata Nabi? 25, hampir kurang lebih 30. Apa kata Nabi? Baik, begini para tuan-tuan yang terhormat, Hajar Aswad ini karena sesuai dengan sepakatan saya akan meletakkan kembali ke tempatnya. Tapi biar kita sama-sama mengalami proses yang sama, kata Nabi. Bentangkan sorban ini. Sorbannya dibentangkan dan Hajar Aswad itu diletakkan di tengah sorban, kemudian digotong bersama-sama. Di situ nampak keadilan Nabi. Maka kemudian bangsa Arab menjulukinya Al-Amin. Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Dari muda beliau itu. Jadi ketika ditanya, sahabat kecil beliau itu kan Sayyidina Abu Bakar, hanya beda antara 1 dan 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar itu kawan kecilnya Nabi. Dari kecil bersama Nabi, dan rumahnya memang tidak jauh dari rumah Nabi. Deketan. Maka menjadi sahabat qarib. Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya persaksian tentang Rasulullah, apa kata beliau? Apa yang bisa aku gambarkan tentang beliau? Sayyidina Abu Bakar tuh nangis. Apa yang aku bisa gambarkan tentang beliau? Karena kesempurnaan itu ada, dan itu pada beliau. Sahabat Amr bin As, seorang panglima besar Islam yang pernah menaklukkan Mesir, ketika menjelang wafat ditanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sahabat Amr bin As, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah yang mulia. Beliau tidak mau menceritakan, tapi menghadap ke dinding dan menangis. Sahabat bingung. Kami tanya sama Anda, sahabat Amr, karena sakit Anda ini semakin parah. Bisakah Anda menceritakan kepada kami tentang kemuliaan Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau aku ceritakan tentang beliau, pasti ada yang terkurangi. Kalau aku ceritakan, pasti ada yang terkurangi. Maka lebih baik tidak aku ceritakan. Kalian tinggal memikirkan, pernahkah kalian melihat sesuatu yang sempurna? Dan itu beliau. Iya. Kalau kita ceritakan tentang kesempurnaan itu, pasti ada yang kurang. Pasti ada yang kurang. Jadi kata Amr bin As, saya tidak akan menceritakan. Kalau ada satu yang sempurna, itulah diri beliau. Gitu. Kalau kita melihat, oh, suatu benda, oh iya sayang ya, kurang sikit bah. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang sempurna, itulah Nabi. Maka sahabat Amr bin As, saya tidak akan menceritakan itu. Yang berbahaya itu berarti persepsi manusianya ya? Persepsi manusianya. Oh, Nabi itu nggak mau diagung-agungkan. Iya, karena sifat tawadhu'nya beliau itu. Beliau itu tingkat akhlaknya itu bukan sabar, tapi hilm. Hilm, sudah di atasnya sabar. Kalau orang sabar itu masih punya potensi untuk membalas, cuma diam. Yeah.
King of tik-tik. Kalau helm itu sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi bukan yang dipakai motor, Oh itu helm mas, itu helm mas. Itu helm. Iya iya helm itu mas. Itu halaman. Oh itu yang biasa pagi. Terus ini, Iya. saya lihat nih kan kekasih-kasih Allah ini dalam mencintai Rasulullah ini masing-masing beda-beda. Taib. Yang mencapai apa? Anggaplah itu kan Tingkat cinta mahabbahnya ini, ya? Tingkat mahabbah cinta itu kan tentang rasa gitu. Iya tuh. Dan supaya I love you, Bang. oleh itu kan bentuknya bagaimana ya. Kalau macam kita ini kan orang yang mencintai tapi yang apa kadar kecintaan kita ini boleh dikatakan kelas bawah ataupun awam gitu. Sehingga kita harus banyak pintu untuk memperoleh itu. Sebenarnya yang lebih untuk mendekati cinta itu supaya memperoleh mahabbahnya itu dengan yang mana? Karena kalau saya lihat kan ada yang dalam bentuk syair, ada yang dalam bentuk selawat, ada yang mencontoh seperti yang berjenggot dan Iya, lain-lainnya. iya. Saya menjadi teringat pertanyaan ini ketika ditanyakan kepada Syali Jumu'ah, Mufti Mesir, bagaimana menampakkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata waf'alul khairan mastata'at. Berbuat baiklah sebagaimana kebaikan Rasulullah sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirimu. Jadi kemampuan saya hari ini hanya menampilkan dengan jenggot ini saja mantuan. Itu pun masih dengan dua alasan. Antara mengikuti sunnah Terpaksa. atau karena terpaksa. Karena saya sudah kadung dipanggil ustadz gitu. Takut kurang match gitu kan. Maaf, jenggotnya berwarna apa ya? Iya, Masya Allah ini 3 warna mas. Ini warna-warni. Jadi ada seseorang yang dalam syairnya itu wa kaifa tunkiruhu min ba'di ma syahidan. Bagaimana mungkin kita itu mengingkari rasa cinta itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita dapat menemukan bukti-bukti bahwa sebenarnya memang layak kita mencintainya. Contoh yang paling mudah, kita hari ini bisa dihormati oleh orang lain bukan karena kita terhormat. Allah adalah zat yang maha menutupi kekurangan dan itu diperkenalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dengan segala kemuliaannya menutupi kekurangan di antara kita. Kita kenal Allah itu melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berarti saya harus melihatnya karena dia senang dan cinta kepada Rasul Sadaqah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang mengajarkan bagaimana kita mencintai dan berbagi pada sama. Suatu hari ini ada seseorang ketika ada tawanan perang, ini kan ada tawanan perang. Nah, tawanan perang ini ada seorang ibu yang tengah kesulitan. Dia sedang mondar-mandir ke sana kemari hanya untuk sekedar mencari anak kecil. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, apa yang dicari ibu itu? Ya Rasulullah, orang itu sedang mencari anaknya. Khawatir anaknya dalam keadaan celaka. Oh iya. Baik. Kalau seorang ibu itu dengan luar biasanya mencari anaknya, itu karena apa? Karena cintanya kepada anaknya, ya Rasul. Dan bagaimana dengan cinta Allah kepadamu? Apakah Allah tidak ingin menyelamatkan? Allah mengutusku karena ingin menyelamatkan. Allah menginginkan aku menyelamatkan. Kita ini sedang diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang itu ada seorang yang datang kepada Waliullah Ibrahim bin Adham. Waliullah Ibrahim bin Adham ini dulu adalah seorang gubernur di Baghdad yang kemudian menjadi seorang ahli sufa, menjadi seorang ahli sufi. Suatu hari dia didesak oleh seorang anak muda nih, Tuan Haji. Ya Maulana Ibrahim, aku ingin mengenal Allah dan Rasul. Nah, aku ingin mengenal Allah dan Rasulnya dan aku mencintai Allah dan Rasul. Baik anak muda. Besok ketemu lagi di masjid dengan Waliullah Ibrahim bin Adham. Waliullah Ibrahim bin Adham, ajari aku cinta kepada Allah dan Rasul. Menoleh beliau, jangan anak muda, jangan. Enggak, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan anak muda.
itu sesuatu yang sulit dan berat. Besoknya datang lagi. Ini yang terakhir kali, wahai Ibrahim bin Adham, ajari aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sedikit saja. Apakah kamu siap anak muda, karena engkau sudah memaksaku 3 hari ini? Iya. Baik anak muda. Awalnya engkau akan cinta, setelah itu engkau akan gila. Cinta, gila, itu maksudnya gimana? Akhirnya apa? Besoknya ternyata anak muda ini ditemukan mati di atas puncak bukit dalam keadaan gila. Kenapa? Di dalam hatinya itu sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau Anda mencintai seseorang, apa yang Anda lakukan? Menyebut namanya? Yang pertama menyebut. Pasti menyebut namanya, membayangkan wajahnya, membayangkan keadaannya. Setelah itu, ukuran bajunya. setelah itu hilang rasanya. Hilang rasa itu. Yang ada itu dia. Hanya dia. Ya, lagunya seperti itu. Cinta tersendiri itu terhadap Nabi wajib berhukum. Nabi mengajarkan tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada orang lain. Karena Cinta kita kepada istri bisa terkhianati? Cinta istri kepada suami bisa dikhianati? Suami bisa ditinggalkan atau meninggalkan? Bisa. Bisa menyakiti atau disakiti? Bisa. Rasulullah pernah melakukan itu? Tidak. Lah. Tidak. hukumnya wajib. Wajib. Dan mohon maaf Ya. mohon maaf karena udah 1 jam lebih dan sinyal pun kurang bersahabat ya. Iya. Sinyalnya kurang bersahabat, wifi-nya kurang bersahabat. Dan 1 jam lebih saya dan teman-teman semuanya di sini udah nemenin Anda semuanya. Mohon maaf. Mungkin karena udah masuk bulan suci seperti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi mungkin wasallam. ada closing statement atau peringatan dan dari Daud Kiai sendiri. Monggo Yai. Baik, subhanallah. Saya sangat bahagia dan merasa senang siang hari ini di Bangsaan. Ada Ustadz Edi, ada Ustadz Ghazali, ada Gus Ubay. Fahad, minta disebut Had. Oh ya, istri saya itu di rumah sama anak-anak saya itu. Kalau Mas Edi ini live streaming, itu antara bingung mau komen atau enggak gitu tuh kan. Jadi kita dipertemukan di tempat yang berbahagia ini. Saya teringat satu kalimat yang indah. Lau hubbuka shadiqan fa'ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Bahwa orang yang sedang jatuh cinta itu ditanya, apakah serius engkau mencintainya? Kalau memang kita serius mencintai sesuatu, apalagi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan patuh dan taat kepada Nabi. Karena orang yang mencintai Nabinya pasti menghilangkan semuanya kecuali kepatuhannya. Semua orang yang sedang jatuh cinta menghilangkan semuanya kecuali satu, kepatuhan. Yang tadinya mau berangkat ngopi nggak jadi ya? Nggak jadi. Karena ada yang sedang dicintai ini. Jadi saya paling sederhana itu. Saya kalau lagi jalan nih, Tuan Haji Fauzi, kalau saya lagi jalan nih kadang-kadang ya Allah, saya kalau duduk zikir nggak bisa nangis saya. Nggak. Tapi ketika saya melihat, contoh paling mudah, saya melihat orang lain yang dalam keadaan kesulitan di pinggir-pinggir jalan dalam keadaan kepanasan bersusah payah, saya tuh menangis lillahi ta'ala. Ini bukan menunjukkan oh ini ria Ustaz, enggak, saya hanya cerita. Saya menangis dalam hati saya, ya Allah, seandainya Rasulullah hadir di tengah mereka, ya Rasulullah, pasti mereka tidak akan begitu. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan satu peser pun di sakunya itu kalau melihat orang seperti ini. Padahal saya dalam keadaan kenyang ya Allah, dan di saku saya masih ada uang. Apakah saya bisa berbuat untuk mereka? Dan selama ini saya selalu mengaku cinta kepada Nabi. Tapi ternyata saya tidak bisa menggambarkan rasa cinta dengan begitu apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi setidaknya kita pelan-pelan. Tuan Haji Fauzi ini dengan mencintai Rasulullah SAW dengan caranya ketika berkhidmat kepada umat, melayani umat, pagi, siang, sore. Beliau mengikuti semua Nabi. Ya kalau istri Nabi kan semuanya rata-rata janda ya. Beliau juga mengikutinya. Allah.
Fitnah. Dan luar biasa tadi itu ya. Dan closing statement ya. Kalau bagian ini saya tidak berani ya. Tidak berani. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Habis itu kita ngomong. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah hadir, yang udah nimbrung di channel Muhsin Official khususnya, dan Enu Pontura dan juga beberapa akun-akun lainnya. Dan terima kasih buat Kiai Hanafi yang udah hadir, Masya Allah luar biasa beliau, dan selalu diberikan kesehatan, amin rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan terima kasih buat teman-teman selalu nimbrung terus tetap, dan jangan lupa follow terus, share dan komen-komen di beberapa akun Enu Pontura dan masih banyak ya. Khususnya. Dan terima kasih buat banyak saya ucapkan, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.